Mas Hanta, ini kan data dari LSI menunjukkan sejak bulan Mei Pak Prabowo mengalami rebound atau mengalami kenaikan, sementara Pak Ganjar Pranowo sebaliknya sudah mulai ada trennya menurun. Kalau dari analisa Mas Hanta sendiri, apakah ini temuan yang mengejutkan, Mas? Tapi sebenarnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pak Prabowo bisa naik maupun Mas Ganjar yang turun? Ya, temuan LSI terhadap dinamika capres saya kira tidak mengejutkan ya, sudah terbaca dari beberapa survei-survei sebelumnya bahwa temuan terhadap elektabilitas capres itu satu mengkristal ketiga nama Agita satu sisi, yaitu Anies, Ganjar, dan Prabowo. Tetapi di sisi yang lain, tiga nama ini dinamikanya sangat kencang, dinamis. Artinya tingkat volatilitasnya cukup tinggi. Dulu Prabowo pernah nomor 1 awalnya, kemudian nomor 2 Anies, nomor 3 Ganjar. Belakangan kemudian Ganjar pernah nomor 1 bahkan, Anies pernah nomor 2 di atas Prabowo, dan sekarang belakangan Pak Prabowo di atas Ganjar juga pernah mengalami dinamika yang cukup kencang. Artinya apa? Kesimpulan yang bisa dibaca satu, elektabilitas Prabowo memang trennya naik. Kenapa naiknya itu mungkin nanti. Kemudian kedua, stabil dan naik per hari ini. Yang kedua, Ganjar Pranowo memang trennya cukup turun, apalagi kemarin isu sepak bola ya cukup kencang yang dianggap jadi bagian dari blunder politik dari Ganjar Pranowo, turun, tapi dianggap sekarang sebagian membacanya sudah mengalami recovery, tapi belum begitu pulih. Yang ketiga ada Anies Baswedan relatif stagnan di angkanya sekarang. Nah, kalau saya membaca mengapa Prabowo yang sedang kita bahas saat ini relatif memiliki tren naik atau sekarang berada nomor 1, beberapa hal analisa saya mungkin beririsan dengan Mas Aji. Satu, ini bisa dibaca sebagai efek dari endorsement. Pak Jokowi kan kerap melakukan endorser terhadap sebagai endorsernya Pak Prabowo, mengendorse Pak Prabowo. Artinya poin ini bisa berkorelasi di mana kita tahu tingkat approval rating, tingkat kepuasan publik kepada kinerja Pak Jokowi itu relatif tinggi, 75 hingga 80%. Itu punya dampak satu. Dan kita tahu Pak Prabowo sering dibawa oleh Pak Jokowi ke basis-basisnya Pak Jokowi. Yang kedua adalah, kalau kita perhatikan juga Pak Prabowo diuntungkan karena ada blunder politik dari lawan politik atau kompetitornya. Atau bisa jadi strategi yang tidak tepat dari kompetitor politiknya. Yang ketiga, ini mungkin beririsan, Pak Prabowo saya kira berhasil mengambil pada spektrum ideologi, spektrum politik di tengah, betul. Kalau publik mulai mungkin jenuh dengan pembelahan antar secara diametral, itu direpensasikan oleh Ganjar dan Anies Baswedan. Dan Prabowo paling tidak sekarang mengambil posisi di tengah di antara dua capres itu. Yang ketiga adalah kita tahu ada pergeseran, ini mungkin tambahan saya, pergeseran dari personalitas, gaya komunikasi publik, bagaimana Prabowo berhadapan dengan publik dan seterusnya. Saya melihat ada perubahan, ada pergeseran, perbedaan Prabowo di 2014 dan 2019 lalu dengan sekarang. Apalagi sekarang sering bersama Pak Jokowi. Dan kelima adalah pergerakan politik memiliki dampak insentif elektoral juga. Misalnya partai, safari politiknya, mendekat dengan beberapa partai. Kemudian juga kita baca ada terbelahnya dukungan para relawan Jokowi juga sebagian ke Prabowo, dan efek dari 5 ini menurut saya memberikan kontribusi secara elektoral kepada Prabowo sehingga memiliki posisi. Kalau kesimpulan LSI kan mengatakan bahwa Prabowo adalah paling berpotensi lolos di putaran kedua. Saya kira kalau menggunakan data per hari ini sama juga dengan survei Polteng Indonesia terakhir, ya betul Prabowo relatif paling berpeluang untuk masuk di putaran kedua jika syarat 50% plus 1 itu tidak ada yang terpenuhi. Tapi itu adalah data per hari ini. Kita tidak tahu perkembangan ke depan, tentu pasti sangat dinamis. Masih sangat dinamis. Baik Mas Hanta, kita tahu itu tadi berarti faktor-faktor yang disebutkan kenapa elektabilitas Prabowo Subianto naik sebagai bakal calon presiden. Nah, Erlangga Hartarto juga elektabilitasnya naik sebagai bakal calon wakil presiden. Kita akan bahas pemirsa usai jeda berikut ini, tetap bersama kami di Kabar Petang. Ini kan tadi temuan dari LSI ya, padahal kita tahu memang beberapa waktu sebelumnya, jauh sebelumnya, Pak Erlangga ini sebenarnya tidak termasuk yang cukup tinggi begitu secara elektabilitas. Kalau dari pandangan Mas Hanta, bagaimana kemudian potensi Erlangga ini nanti bisa dipilih menjadi cawapres mungkin untuk entah dari Pak Anies ataupun Prabowo ataupun Ganjar Pranowo? Bagaimana analisanya, Mas? Ya, Agita, tadi saya kira Mas Aji juga sudah menyampaikan bahwa untuk cawapres bukan survei ya, tetapi lebih pada analisis kualitatif yang menggunakan beberapa variabel. Selain elektabilitas soal tadi pemilik boarding pass partai tiket, kemudian ormas pengalaman jaringan ormas
si bakal cawapres, kemudian juga pengalaman pemerintahan serta logistik. Jadi kalau misalnya saya ditanya dari sisi tadi ya Gita, memang ada 5 besar ya, nama seperti Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, Ridwan Kamil, dan AHY, selalu secara elektabilitas. Ditambah di bawahnya ada dari partai termasuk Pak Erlangga, Pak Caimin, Muhaimin Iskandar, non-partai mungkin ada beberapa Bukovipa dan sebagainya. Saya setuju bahwa untuk cawapres tidak hanya variabel elektabilitas, banyak variabel yang akan dibutuhkan oleh seorang capres, terutama capres yang belum memiliki boarding pass penuh, seperti Pak Prabowo dan Pak Anies Baswedan. Nah, bicara saya ingin menjawab pertanyaan tadi, untuk kebutuhan Pak Prabowo yang akan bertarung ke depan, di mana Pak Prabowo sudah beberapa kali bertarung dan belum pernah menang, saya kira harus berhati-hati memang mencari faktor cawapres ini. Terutama untuk Pak Prabowo, sama dengan yang lainnya, satu, dia harus mencari si cawapres yang memiliki akseptabilitas tinggi ke partai politik koalisi pemenangan nanti. Bisa jadi dari partai, bisa jadi non-partai. Sekarang yang berkuat kan Pak Erlangga. Kalau bicara dari sisi partai atau koalisi kandidasi, tentulah Pak Erlangga kalau bergabung ke Pak Prabowo paling besar peluangnya, lalu kedua Muhaimin Iskandar. Dari sisi boarding pass. Tetapi dari sisi elektabilitas tadi saya punya data ada 5 besar, itu yang menjadi tantangan dari Pak Erlangga. Nah, bisa jadi dinamikanya apakah nanti Pak Prabowo akan memilih salah satu dari partai atau justru nanti jalan tengahnya diberikan kepada nama non-partai. Kalau misalnya Pak Muhaimin dan Pak Erlangga bersikeras harus posisi cawapres, kan harus memilih salah satu. Jadi cawapresnya harus diterima oleh berbagai macam koalisi, ketua umum partai dalam poros itu. Yang kedua adalah elektabilitasnya suka tidak suka harus kontributif secara elektoral. Punya daya dongkrak, punya daya dukung. Karena Pak Prabowo ada figur lama, beda dengan Anies dan Ganjar, figur baru. Tetapi dari sisi Pak Prabowo dia butuh cawapres yang fresh, yang betul-betul bisa mendongkrak. Yang ketiga, saya kira perhatikan juga formula komplementer. Selain faktor logistik, itu topangan jadi bonusnya lah. Komplementer itu apa? Misalnya belajar, kalau kita lihat dari Pak Prabowo itu kan mirip dengan Pak SBY 2014. Karena itu kombinasinya, kalau belajar soal success story, SBY JK, karena menang. Nah, kalau Pak Prabowo militer, tentu carilah jangan cawapres yang militer, harus dari sipil. Pak Prabowo Jawa, bisa luar Jawa atau dari Jawa yang melengkapi Pak Prabowo yang masih belum kuat, terutama Jawa Timur punya basis di sana. Yang ketiga, kita kenal Pak Prabowo sering dikatakan patriot, nasionalis sejati, maka butuh figur religius atau paling tidak memiliki jaringan dengan ormas-ormas Islam terutama NU seperti Pak JK dulu itu. Yang keempat, beliau ada figur senior, dia butuh wakil yang representatif dari kalangan muda untuk mendapatkan pemilih milenial. Terakhir, yang keempat adalah beliau politisi militer, saya kira bagus untuk mencari cawapres seperti Pak JK. Ekonom, teknokrat, berjejaring dengan NU, ormas Islam, berjejaring dengan partai politik, figur itu yang saya kira harus dicari oleh Pak Prabowo ingin memenang pertarungan. Saya setuju tadi bahwa Pak Prabowo ini pertarungan sejatinya adalah di putaran pertama. Karena kalau tidak hati-hati strateginya, dia tergengket di tengah. Nanti Ganjar semakin naik, Anies semakin naik, Pak Prabowo bisa turun. Nah, tapi kalau Pak Prabowo bisa melalui putaran pertama, maka di putaran kedua Pak Prabowo lah yang saya kira berdasarkan data per hari ini yang paling berpotensi memenangkan pertarungan di putaran kedua. Karena pemilih Anies kalau kalah itu paling mungkin bergeser ke Prabowo ketimbang Ganjar. Sebaliknya kalau Ganjar gagal putaran pertama itu paling mungkin bergeser ke Prabowo paling banyak ketimbang ke Anies. Jadi peluang ini harus dimanfaatkan. Satu itu, yang kedua, Prabowo saya kira juga memperhatikan trennya ini. Kalau tiba-tiba trennya patah, turun tuh hati-hati. Anies misalnya, stagnan. Tapi sekarang kita perhatikan Anies kita sedang mencoba mengeksperimentasi strategi baru. Yang lebih diametral dengan Pak Jokowi, antitesa Jokowi lebih tegas dan kritiknya lebih keras, dan itu perlu diukur apakah efektif atau tidak. Yang kedua, Pak Ganjar juga sedang melakukan recovery, berusaha untuk menaikkan elektabilitasnya. Nah, tren ini perlu dibaca 1 minggu atau 1 bulan ke depan. Nah, kalau itu bisa dilalui oleh Pak Prabowo, saya kira Pak Prabowo memiliki potensi kemenangan. Nah, tetapi lagi-lagi, karena masih 8 bulan, dinamikanya cukup kencang, keliru menentukan cawapres, itu juga harus hati-hati, karena satu tadi, kebaruan dibutuhkan oleh seorang Prabowo Subianto. Beda dengan Ganjar dan Anies, dia butuh cawapres yang fresh, yang bisa mendongkrak, dan saya kira satu lagi yang perlu diperhatikan Prabowo adalah menjaga trennya. Mungkin ini kesempatan bagi Pak Prabowo di dinamika Pilpres di 2024 mendatang. Baik, waktunya masih cukup panjang dan masih sangat dinamis ya. Kita harapkan para capres ini memilih pasangan yang tepat ya. Terima kasih Mas Hanta dan juga Mas Haji atas kesempatan untuk pemirsa TV One di Kabar Petang.